Wanita ini menggunakan sniper tapi melihat suaminya di barisan depan. Tiba-tiba dia tertegun. Jenderal melihat ini langsung mendekat. Menanyakan dengan lembut padanya. Ia mengaku bahwa senjatanya terlalu berat. Jadi dia takut salah ketika menarik pelatuknya. Untuk membuat Maria percaya diri, Jenderal menunjukkan keahlian menembaknya. Dia memberi perintah kepada bawahannya memilih tahanan Soviet untuk menguji senjata. Yang terpilih secara kebetulan adalah suami Maria. Orang tua yang duduk di samping Maria kaget. Ia baru sadar bahwa itu adalah Yogo. Maria memegang tangannya untuk menenangkannya. Yogo diseret oleh tentara kepada Jenderal. Jenderal dengan percaya diri memegang senjata dan mengintai target secara langsung. Setelah membidik satu tembakan meluncur tepat di target. Berikutnya adalah giliran Yoga. Dia mengambil pistol dan menarik napas dalam-dalam. Hal tak terduga benar-benar terjadi. Peluru sudah ditembakkan tetapi target masih ada. Sang jenderal kemudian tersenyum sinis. Tentang saat itu seorang tahanan berjalan keluar dari tentara. Dia ingin melawan jenderal dalam satu pertandingan. Jika aku menang aku ingin dibebaskan. Dan jika mereka kalah, mereka berdua harus di sini selamanya. Melihat sesuatu berubah, orang tua itu mengatakan sebuah ide bagus. Dan ketua juga tertarik sehingga dia setuju untuk membiarkan mereka berkelahi. Mendengar perintah dari petugas kepala jenderal pasti setuju. Dia pikir lawannya hanya pecundang. Ternyata dia adalah penembak jitu Angkatan Darat Soviet yang legendaris. Victor melihat lurus ke arah target di kejauhan. Lalu langsung menembakkan peluru tanpa melihat. Para jenderal ketakutan dan mulai bermain kotor. Memerintahkan tentara untuk menyimpan target lebih jauh. Kemudian menggunakan senjata yang lebih profesional. Jenderal berhasil menembak jatuh target. Victor hanya menggunakan senjata biasa dan menyesuaikan pandangannya. Kemudian mengangkat senjata dan menembak target lebih dari 800 meter. Para jenderal semakin khawatir. Tidak mungkin untuk terus bermain buruk. Lalu mereka segera mengakhiri pertandingan. Jenderal mengeluarkan kata-kata pahit dan menyuruh Victor untuk pergi. Hari berikutnya, kerusuhan di kamp penahanan. Organisasi Soviet bangkit untuk menyerang. Membuat banyak orang terbunuh. Yogo melihat momen itu dan segera melarikan diri. Maria menaiki mobil di luar untuk menyambutnya. Ternyata itu semua adalah rencananya. Terlepas dari Maria adalah gadis yang mulia. Tetapi dalam kegelapan ia adalah anggota tentara rahasia. Mereka sangat senang bisa bebas lagi. Tapi ternyata Maria jatuh cinta dengan temannya Victor yang duduk di kursi belakang. Berikutnya mereka pindah ke istana keluarga Yogo. Ayah mereka berdiri di pintu untuk menyambut. Keluarga mereka semua bersatu kembali. Setelah makan malam bersama, Maria membawa Victor ke kamar yang telah dia sediakan untuknya. Melihat penampilan gagah Victor, Maria tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk mengungkapkan semua perasaannya. Victor menjadi pria yang sangat beruntung. Besok pagi Victor merasa sangat malu jadi dia memutuskan untuk pergi. Mereka tidak hanya memberinya uang, tetapi juga memberinya sniper kelas berat. Ketika Victor baru saja pergi, Jenderal membawa anak buahnya ke istana Yogo. Ia dengan cepat membawa Maria dan pria tua itu untuk dijadikan sebagai sandera. Melihat kejadian itu, Yogo mengangkat tangan untuk menyerah. Kemudian ia segera ditangkap oleh para tentara. Sang jenderal begitu kejam. Selain Yogo semua orang dilemparkan ke bawah tebing. Perasaan Yogo sangat sulit digambarkan. Jenderal tersenyum dengan puas. Sekarang Victor melalui sniper melihat Yogo diseret. Demi menyelamatkan temannya, dia memutuskan untuk membidik tabung bensin dan menembaknya. Ledakan itu membuat tentara Jerman panik. Akhirnya Yogo memiliki kesempatan melarikan diri dan melompat dari jembatan. Karena tidak dapat menemukan sniper, tentara Jerman harus mundur ke istana. Malam itu jenderal dalam kemarahan memutuskan untuk memperkosa Maria. Tapi saat itu seorang tentara membuka pintu kamar dan merusak momen jenderal. Tentara melaporkan kepada jenderal bahwa penembak bersembunyi di hutan dan membunuh banyak tentara mereka. Sang jenderal sangat marah setelah mendengar ini. Saat itu, senjata ditujukan ke jendela lalu peluru pun ditembakkan. Prajurit yang berdiri di sampingnya mati di tempat. Sekarang jenderal memberikan perintah dan menuntut untuk menemukan pembunuh dengan cara apapun. Setengah hari mencari tidak menemukan apa-apa.
Jenderal meminta bantuan rumah sakit militer. Keesokannya rumah sakit militer tiba. Melihat hal itu Victor segera mengeluarkan senjatanya dan membidik mereka. Lalu menarik pelatuknya dan melepaskan pelurunya. Supir itu langsung mati di tempat. Prajurit lain dengan cepat turun dari mobil dan melarikan diri. Kemudian Victor terus mengganti posisi. Ia terus-menerus melihat ke arah istana. Dan membunuh semua tentara. Jenderal memutuskan untuk membawa Maria sebagai sandera. Mereka menyuruh Victor untuk keluar. Karena jenderal bersembunyi di tempat yang sempurna. Victor tidak yakin dengan akurasinya. Pada titik ini, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Maria adalah dengan masuk ke dalam istana. Baru saja mau memutar tubuh, sang jenderal memukul Victor. Victor dan Maria diikat bersama. Kemudian jenderal mempermalukan gadis itu. Dia mengeluarkan bom waktu dan meletakkannya di atas meja. Dua orang itu hanya bisa pasrah dan menunggu mati. Pada saat ini Yogo tiba-tiba muncul. Tanpa berkata-kata Yogo segera melepaskan tali itu. Victor dengan cepat mematikan bom waktu lalu bergegas menuju puncak istana. Victor mengamati posisi jenderal. Targetnya sekarang 1000 meter jauhnya. Victor terus membidiknya dan menembakkan peluru yang dengan tepat menghantam kepala jenderal. Sejak saat itu, tiga sahabat ini hidup bahagia bersama. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.